Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang mengenal bisnis e-commerce. Nah, yang pertama ada pengertian yang akan disampaikan oleh Mbak Alora. Oke, silakan. Di sini saya Alora Sari Asmoro NIM 19020361102. Saya akan menjelaskan materi pertama tentang pengertian e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-commerce. Perdagangan elektronik adalah bisnis dari e-lifestyle yang memungkinkan transaksi perdagangan yang dilakukan secara online dari segala sudut. E-commerce juga dapat didefinisikan sebagai proses bisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, jasa, dan informasi secara elektronik. Jadi, e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemesanan barang dan jasa melalui sarana elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Dari manfaat menggunakan e-commerce ini adalah dapat mengurangi biaya barang dan jasa dan dapat meningkatkan kepuasan konsumen sejauh menyangkut kecepatan untuk mendapatkan barang yang berkualitas terbaik dengan nilai yang terbaik, atau pembayaran melalui jaringan komputer atau melalui peralatan elektronik lainnya. Yang kedua, dari perspektif proses. E-commerce adalah aplikasi teknologi yang mengarah pada otomatisasi bisnis dan alur kerja. Yang ketiga, dari perspektif layanan, e-commerce adalah alat yang memenuhi kebutuhan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya layanan atau biaya layanan sambil meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman. Dan yang terakhir, dari perspektif online, e-commerce adalah menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual barang atau informasi melalui internet dan sarana online lainnya. Yang selanjutnya yaitu tentang faktor kelebihan bertransaksi bisnis dalam e-commerce. Yang pertama, memberikan harga yang kompetitif. Yang kedua, memberikan layanan pembelian yang responsif, cepat, dan ramah. Yang ketiga, memberikan informasi barang dan jasa yang lengkap. Yang keempat, memberikan banyak bonus seperti kupon, penawaran khusus, dan diskon. Yang kelima yaitu memberikan rasa kebersamaan untuk diskusi, umpan balik, pelanggan, dan banyak lagi. Dan yang terakhir yaitu untuk memfasilitasi kegiatan perdagangan sebagai pembeli atau konsumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-commerce memiliki beberapa manfaat baik dalam organisasi, perusahaan, dan komunikasi itu sendiri. Yang pertama, untuk organisasi pemilik e-commerce. Yang pertama, memperluas tempat pasar ke pasar nasional dan internasional. Jadi kita dapat dengan mudah mengekspor atau mengimpor barang-barang yang kita buat. Yang kedua, dengan pengeluaran modal minimal, perusahaan dapat dengan mudah menemukan lebih banyak pelanggan, pemasok yang lebih baik, dan mitra bisnis yang paling cocok dari seluruh dunia. Jadi dengan adanya e-commerce dapat mempermudah penjual untuk menjualkan dagangannya dan dapat dengan mudah menemukan lebih banyak pelanggan dikarenakan kita dapat menggunakan akses internet dan endorsement yang banyak. Lalu yang ketiga ada e-commerce, mengurangi biaya pembuatan, pemrosesan, distribusi, penyimpanan, dan pengambilan informasi menggunakan kertas. Dengan adanya e-commerce ini kita dapat menghemat mulai dari biaya pembuatan, pemrosesan, distribusi, penyimpanan, dan pengambilan informasi menggunakan kertas dikarenakan zaman sekarang tinggal membuka sebuah media atau aplikasi lalu kita tinggal saja memesan, tidak harus keluar dulu dari zona nyaman. Lalu yang keempat ada e-commerce mengurangi waktu antara pengeluaran modal dan penerimaan produk layanan. Nah, e-commerce ini dapat mengurangi waktu ya, tidak harus keluar dulu untuk membeli suatu barang. Lalu
Contoh yang kedua adalah e-commerce untuk konsumen. Yang pertama, e-commerce memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau bertransaksi selama 24 jam sehari sepanjang tahun dari hampir semua lokasi. Jadi kita tidak harus menunggu waktu untuk berbelanja, namun sudah dapat 24 jam untuk berbelanja. Lalu yang kedua ada e-commerce memberikan pelanggan lebih banyak pilihan, mereka dapat memilih produk yang berbeda dari banyak vendor. Misalkan saja di Shopee, kita dapat memilih banyak produk dari berbagai toko tanpa harus ke toko tersebut. Lalu yang ketiga ada e-commerce menyediakan produk dan layanan yang murah kepada pelanggan dengan mengunjungi banyak tempat dan membuat perbandingan cepat. Pelanggan dapat menerima informasi yang relevan secara detail dalam hitungan detik, tidak lagi berhari-hari atau berminggu-minggu. Lalu ada e-commerce untuk masyarakat. Yang pertama, e-commerce memungkinkan orang untuk bekerja di dalam ruangan dan tidak harus keluar untuk berbelanja. Hal ini menghasilkan penurunan penurunan kepadatan lalu lintas dan mengurangi polusi udara. Jadi manfaat untuk masyarakat, e-commerce itu menghasilkan penurunan kepadatan lalu lintas dan mengurangi polusi udara agar kita tidak keluar rumah untuk membeli suatu barang. Lalu yang kedua ada e-commerce memungkinkan orang-orang di negara-negara dan daerah pedesaan untuk menikmati berbagai produk dan layanan yang akan sulit dapat tanpa e-commerce. Nah, jadi kita sudah dengan mudah untuk membeli barang di luar negeri maupun dalam negeri, entah letaknya jauh, kita dapat membeli dengan mudah dengan cara online dengan adanya e-commerce ini. Lalu selanjutnya, e-commerce memiliki alur kegiatan secara umum yang meliputi pertama penjual. Pihak penjual dapat berupa pemilik toko online, bersangkutan, atau pelaku usaha. Yang kedua ada konsumen. Konsumen merupakan pihak yang memegang penting di dalam jalannya sebuah e-commerce, sebagaimana pasar dan transaksi langsung di dunia nyata. Pada e-commerce, konsumen adalah raja. Lalu yang ketiga ada teknologi. Teknologi mencakup semua teknologi informasi terkini yang digunakan di dalam jalannya e-commerce. Lalu ada jaringan komputer atau internet. Ketersediaan jaringan, khususnya internet, yang mampu melayani seluruh pengguna dunia ini sangatlah penting untuk kegiatan e-commerce. Baik, yang selanjutnya adalah tentang macam-macam e-commerce. Nah, macam-macam e-commerce itu sendiri ada 7. Nah, yang pertama adalah bisnis e-commerce kepada konsumen, yang disingkat jadi B2C, yaitu melibatkan penjual produk dan layanan retail kepada pembeli perorangan. B2C ini adalah jenis bisnis yang dilakukan antara pelaku bisnis dengan konsumen, seperti halnya antara perusahaan yang menjual dan menawarkan produknya ke konsumen secara tradisional. Nah, yang selanjutnya adalah bisnis ke bisnis. Nah, bisnis ke bisnis itu melibatkan penjual produk dan layanan antara perusahaan. Nah, bisnis ke bisnis ini adalah jenis perdagangan yang meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Yang selanjutnya adalah konsumen ke konsumen, yaitu melibatkan konsumen yang menjual langsung ke konsumen. Nah, konsumen ke konsumen ini adalah jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa antar konsumen. Nah, yang selanjutnya adalah consumer to business, yaitu merupakan suatu model bisnis di mana perorangan dapat menawarkan berbagai produk atau jasa kepada perusahaan tertentu, di mana nantinya perusahaan membeli atau membayar barang atau jasa tersebut. Nah, yang kelima ada business to administration, yaitu merupakan jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara daring antara perusahaan dan administrasi publik. Nah, yang keenam ada consumer to administration, yaitu merupakan semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Nah, yang terakhir yaitu online to offline, yaitu merupakan jenis e-commerce yang menarik saluran online untuk toko fisik. Nah, ini dari proses
Offline online to offline adalah kombinasi antara mengintegrasikan antara e-commerce dan belanja retail fisik. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dengan menggunakan sistem e-commerce. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihannya yang pertama yaitu aliran pendapatan, yaitu aliran pendapatan baru mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kedua ada pangsa pasar atau bisa disebut dengan market exposure, yaitu dengan ini keunggulan teknologi yang digunakan e-commerce tentu dengan mudah mematahkan pangsa pasar untuk menetapkan strategi. Nah, yang kelebihan selanjutnya yaitu ada biaya operasional, yaitu jika seorang konvensional akan membutuhkan banyak karyawan untuk melayani sehingga mengeluarkan biaya yang lebih untuk membayar karyawan yang dipekerjakan. Nah, yang selanjutnya ada jangkauan lebar atau bisa disebut dengan global reach, yaitu melebarkan jangkauan, yakni dapat menjangkau seluruh sisi dunia. Nah, yang selanjutnya ada bagi masyarakat, kelebihan dari masyarakat umum yaitu dapat mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan. Maksudnya adalah konsumen tidak perlu menambahkan padatnya arus lalu lintas untuk belanja. Nah, yang selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan dari e-commerce itu tersendiri adalah yang pertama, pencurian informasi yang berharga. Nah, gangguan yang timbul dapat menyikap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar. Nah, yang kekurangan yang kedua ada gangguan layanan. Nah, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non teknis seperti aliran listrik yang tiba-tiba padam. Yang ketiga adalah penggunaan akses ke sumber pihak yang tidak berhak, misalnya seorang hacker yang berhasil membobol sebuah perbankan. Selain itu juga dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Nah, yang keempat ada meningkatkan individualisme pada perdagangan elektronik. Seorang dapat bertransaksi dan mendapatkan barang atau jasa yang perlu tanpa bertemu ke siapapun. Yang kelima, yang terakhir, yaitu terdapat menimbulkan kekecewaan apabila yang dilihat di layar monitor komputer kadang berbeda dengan apa yang dilihat secara kasat mata. Nah, itu merupakan kekurangan dari penggunaan e-commerce itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Contoh e-commerce. Mungkin sudah banyak yang kita ketahui contoh-contoh e-commerce di zaman ini. Yang pertama ada Shopee, kedua Tokopedia, ketiga Lazada, keempat Bukalapak, kelima Blibli. Yang pertama Shopee. Shopee merupakan salah satu contoh e-commerce di Indonesia yang bisa dengan mudah kita akses melalui smartphone. Shopee hadir dalam bentuk website dan aplikasi yang menyediakan berbagai macam produk, mulai dari kebutuhan rumah, teknologi otomotif, dan lain sebagainya. Berdasarkan data responden riset publik untuk bisnis, Shopee adalah platform e-commerce yang paling mereka minati. Lalu kedua ada Tokopedia. Tokopedia merupakan sebuah aplikasi jual beli milik PT Dwi Tama yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 2009. Tokopedia hampir sama dengan Shopee. Pilihan produk yang ada di dalam Tokopedia juga beragam. Menurut riset publik, Tokopedia menduduki nomor 2 dalam kategori paling diminati. Yang ketiga ada Lazada. Lazada berbeda dengan Tokopedia. Lazada merupakan platform e-commerce yang merupakan pendirian Singapura pada tahun 2011 silam. Lazada mulai masuk dan bersaing dengan e-commerce di Indonesia sejak Maret 2012. Lalu yang keempat ada Bukalapak. Platform e-commerce yang satu ini didirikan sejak 2010 silam. Bukalapak berhasil meraih status unicorn pada tahun 2017. Fitur dan produk yang disediakan tidak jauh berbeda dengan lainnya. Hingga saat ini Bukalapak berhasil menjadi wadah bagi jutaan pelapak. Lalu yang kelima ada Blibli. Bagian e-commerce Indonesia lainnya adalah Blibli, didirikan sejak 2011. Blibli menduduki posisi ke-6 berbagai platform e-commerce yang paling diminati. Fokus bisnisnya adalah B2B, B2C, dan B2B, B2C. Lalu penutup. Demikianlah penjelasan dari kami tentang e-commerce. Jadi bisa kita simpulkan bahwa e-commerce adalah
transaksi apapun yang menggunakan berbagai alat elektronik apapun seperti telepon, komputer, televisi, dan yang paling populer yakni internet. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.